Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rati Anggoro Willy selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis MJ 222. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia Diandra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu Gizi Go. Sebelum masuk kepada inti presentasi, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Ananda Amalia Diandra, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Nairul Istatatila. Yang ketiga ada Rahmat Subekti. Yang keempat ada Sona Haidir. Dan yang terakhir ada Tria Nurmeliani. Apa sih latar belakang yang mendasari kami memutuskan untuk menciptakan aplikasi Gizi Go ini? Latar belakang terciptanya aplikasi Gizi Go adalah di era modern saat ini, gaya hidup masyarakat semakin cepat dan praktis. Hal ini membuat kebutuhan pemesanan makanan secara online semakin meningkat. Namun, banyaknya layanan pemesanan online hanya berfokus kepada kecepatan pengiriman dan rasa saja, tanpa terlalu memperhatikan kandungan gizi yang terkandung pada makanan tersebut. Dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah inovasi yang tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memesan makanan secara online, tapi juga mempermudah mereka untuk mengatur asupan gizi harian mereka. Oleh karena itu, terciptalah Gizi Go yang tidak hanya memudahkan mereka untuk memesan makanan secara online, tapi juga membantu mereka untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengatur gizi harian sehari-hari mereka. Mengapa Gizi Go? Tujuan dibuatnya Gizi Go adalah karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak hanya ingin cepat dan praktis, tapi juga sehat dan bergizi. Di era sekarang, banyak orang sibuk, sehingga sering memilih makanan cepat saji atau pesan antar tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Akibatnya, pola hidup menjadi tidak seimbang sehingga menciptakan penyakit seperti diabetes, obesitas, atau kekurangan gizi. Dengan hadirnya aplikasi Gizi Go, diharapkan secara tidak langsung mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk tubuh, lalu mempermudah masyarakat untuk memesan makanan secara online, ya seperti aplikasi pada umumnya. Lalu kami juga memberikan informasi dan takaran gizi yang sesuai untuk tiap individu, serta diharapkan dengan adanya aplikasi ini masyarakat lebih aware akan gizi yang masuk atau takaran-takaran gizi yang masuk ke tubuhnya dan apakah sesuai proporsinya atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sedikit paparan teori ya tentang pengertian gizi dan kebutuhan gizi pada tiap individu. Pengertian gizi itu sendiri adalah gizi merupakan zat yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta menjaga kesehatan dan fungsi organ. Di sini kita bisa lihat ada beberapa gizi utama dalam tubuh seperti lemak, karbohidrat, protein, dan vitamin. Oh ya, disclaimer, kebutuhan gizi tiap orang berbeda berdasarkan usia, gender, atau bahkan aktivitas harian yang mereka lakukan. Baik teman-teman, pada saat selanjutnya kita akan menunjukkan sumber gizi utama yang diperlukan untuk tubuh seperti berikut. Ya, di sini ada lemak, protein nabati, dan lainnya. Analisis produk Gizi Go. Gizi Go berasal dari kata gizi yang diplesetkan yang artinya gizi, dan easy yang artinya cepat, cepat, mudah. Go itu perumpamaannya kayak sat-sat. Kami ciptakan bergerak dalam bidang layanan aplikasi yang berfokus pada pemesanan makanan secara online dan pesan antar, tetapi dilengkapi dengan informasi tambahan seputar gizi dan diberikan juga takaran gizinya di dalam aplikasi kita yang kita buat. Fitur-fitur yang ditawarkan pada aplikasi Gizi Go adalah pemesanan makanan secara online, informasi gizi pada makanan. Jadi setiap makanan itu diberikan informasi gizinya atau kandungan gizinya itu berapa kan. Lalu
rekomendasi makanan atau gizi, terus filter sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita lagi program diet atau pengidap penyakit diabetes atau sedang butuh makanan yang berprotein tinggi atau kalori tinggi. Terus habis itu setelah di filter itu kita juga ada tracking asupan gizi, lalu ada pembayaran digital. Untuk pelanggan premium tentunya lalu ada review dan rating. Rating ini bisa rating terhadap dapurnya atau terhadap drivernya, oke? Baik, selanjutnya adalah analisis pasar. Yang pertama, gambaran pasar. Gizigo ini berada pada pasar jasa delivery food atau food delivery ya, yang berbasis digital yang saat ini sedang berkembang pesat. Yang kedua itu ada segmentasi pasar ya. Gizigo menargetkan pada mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan akses makanan cepat dan terjangkau, lalu ada pekerja kantoran yang sibuk dengan waktu terbatas, lalu ada lingkup masyarakat yang peduli akan gizi seperti lingkup komunitas gym atau masyarakat peduli kesehatan lainnya. Dan yang ketiga itu ada target pasar. Jadi Gizigo menargetkan pelanggan pada usia produktif, masyarakat perkotaan dengan produktivitas tinggi, yang sibuk atau yang mobilitas tinggi, lalu ada masyarakat yang sudah aware tentang pentingnya asupan gizi pada tubuh. Lalu posisi Gizigo di sini diposisikan sebagai aplikasi delivery order yang tidak hanya berfokus pada pelayanan pesan antar makanan dan pemesanan secara online, tapi juga menyediakan informasi takaran gizi. Nah, ini menjadi pembeda dengan aplikasi lainnya. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan untuk mempromosikan aplikasi kami adalah, jadi kita ngejar di media sosial. Kita akan mengejar di media sosial seperti IG, TikTok, dan Facebook. Lalu kami akan mengejar juga di situs web dan menggunakan Google Ads. Kita tidak menggunakan endorsement kepada influencer karena untuk menekan biaya awal. Analisis SWOT produk Gizigo. Yang pertama itu ada keunggulan atau kekuatan. Ya, kita menyediakan layanan pesan antar ditambah dengan informasi gizi yang dimana sekarang ini masih belum banyak aplikasi yang menggunakan fitur ini. Yang kedua itu ada kelemahan. Kelemahannya itu kita agak sulit dan agak ribet karena memerlukan data akurat pada tiap makanan yang kita buat. Lalu jangkauannya belum cukup luas karena masih baru, jadi belum terdengar di telinga masyarakat awam. Yang ketiga itu kita melihat peluang di sini itu berdasarkan tren hidup masyarakat yang serba cepat dan ingin balance antara cepat dan sehat. Jadi kita melihat peluang di sini. Ditambah lagi gaya hidup masyarakat yang serba online sekarang ini itu juga menjadi peluang kita dalam membuat aplikasi. Yang keempat atau yang terakhir ada ancaman. Ancaman di sini itu kita bersaing dengan aplikasi yang sudah besar seperti GrabFood atau Gojek. Nah, ini ancaman yang cukup besar ya, karena aplikasi ini tuh sudah mempunyai nama dan tergolong sangat terkenal dan sering dipakai masyarakat sehari-hari. Selanjutnya kita mempunyai strategi SWOT yang akan kita gunakan pada aplikasi Gizigo, yaitu menggunakan fitur gizi untuk menarik gaya hidup
sehat dan yang sedang tren sekarang ini, online dan gaya hidup Gen Z yang ingin sehat. Terus menonjolkan fitur gizi sebagai pembeda dengan kompetitor besar, yang dimana kompetitor besar itu sendiri hanya berfokus pada kecepatan layanan pemesanan online dan makan makanan yang sudah biasa-biasa saja ya, yang tidak ada takaran gizinya. Oke. Lalu yang ketiga, kita juga akan bekerja sama dengan tim ahli gizi dan restoran untuk mendapatkan data akurat terhadap makanan yang kita buat, agar makanan kita juga terkenal dengan rasanya dan gizinya yang akurat. Yang terakhir, kita akan meningkatkan data dan kualitas aplikasi dan mengejar promosi agar jangkauan promosinya cukup luas ya, dan mampu bersaing dengan kompetitif dengan para kompetitor yang sudah terkenal. Berikut adalah perencanaan keuangan yang telah kita jabarkan. Gizigo memerlukan modal awal sebanyak 100 juta untuk pengembangan aplikasi dan biaya operasional. Aplikasi ini berpotensi untuk menghasilkan keuntungan 15 juta rupiah per bulan jika aplikasi dan mitra terus berkembang. Baik, kita bisa lihat di sini ya perincian keuangan aplikasi kita berupa biaya operasional awal, pendapatan bulanan, dan keuntungannya. Baik, kita sudah sampai ke slide terakhir, yaitu sumber referensi. Kita menyusun panduan gizi ini mengacu pada sumber referensi berdasarkan standar gizi kesehatan nasional dan internasional, yaitu WHO, FAO, dan Kemenkes RI. Sekian presentasi perwakilan kelompok dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.